Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Tasrawati Gula dengan NIM 09 2022 09 0165. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toggle switch dan mensimulasikannya pada Proteus dan juga Micro-C. Nah, sebelum kita masuk pada simulasinya, saya akan menjelaskan sedikit terkait toggle switch ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, toggle switch ini digunakan untuk mengalihkan status ataupun mode perangkat antara dua posisi ataupun lebih. Biasanya tuas yang bisa digeser ataupun diputar ini akan memberikan umpan balik taktil yang jelas saat posisi berubah. Sejak awal abad ke-20, toggle switch muncul dalam berbagai aplikasi dari perangkat elektronik hingga kontrol industri. Dalam desain modern, toggle switch juga muncul dalam antarmuka pengguna grafis untuk kemudahan kontrol. Nah, keunggulan dari toggle switch ini yaitu meliputi kesederhanaan penggunaan, daya tahannya, dan kemampuannya untuk mengendalikan berbagai fungsi dengan cara langsung dan intuitif. Nah, di sini masuk ke nomor 2 itu dasar teori. Pada dasar teori ini kita akan membahas saklar. Nah, sebelum kita masuk ke toggle switch, kita akan membahas tentang saklar dulu. Nah, saklar ini adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam sebuah rangkaian. Fungsi utamanya yaitu di mana yang pertama mengendalikan lampu. Nah, saklar ini digunakan untuk menyalakan ataupun mematikan lampu, contohnya di ruangan. Nah, ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, maka kita akan menekan saklar untuk menyalakan lampu. Dan ketika kita keluar, maka kita akan menekan saklar lagi untuk mematikan lampu tersebut. Nah, kemudian nomor 2 itu mengoperasikan peralatan elektronik. Nah, saklar juga digunakan pada berbagai perangkat elektronik, di mana untuk menghidupkan dan mematikan perangkat tersebut. Nah, contohnya pada saklar TV, kemudian komputer, ataupun radio. Nah, dengan adanya saklar tersebut, kita bisa mengontrol kapan perangkat tersebut menyala ataupun mati. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem keamanan, di mana saklar ini digunakan dalam sistem alarm dan keamanan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem tersebut. Nah, misalnya kita gunakan pada saklar alarm rumah, di mana kita dapat mengaktifkan saat kita meninggalkan rumah ataupun kita nonaktifkan di saat kita kembali. Nah, kemudian yang keempat itu ada kendali industri, di mana saklar ini digunakan dalam mesin industri dan mesin industri untuk mengontrol operasi mesin. Nah, misalnya kita menggunakan saklar darurat yang kita gunakan untuk menghentikan mesin secara cepat jika terjadi masalah. Ataupun kita menggunakan saklar kontrol yang bisa mengatur kapan mesin harus mulai beroperasi dan kapan juga dia harus berhenti. Nah, salah satu jenis saklar yang banyak digunakan itu mulai dari rangkaian elektronika sederhana sampai aplikasi pada mesin-mesin yang lebih besar dan rumit, yaitu toggle switch ataupun saklar toggle. Nah, toggle switch itu kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, toggle switch itu dalam bahasa Indonesia yaitu saklar pengali. Saklar pengali ini adalah komponen elektronik sederhana dan umum digunakan untuk mengendalikan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Nah, saklar ini memiliki sebuah tuas ataupun toggle yang dapat digerakkan secara manual untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Fungsi dari toggle switch ini secara umum yaitu terdapat 3, di mana yang pertama itu menghidupkan dan mematikan perangkat, kemudian memilih mode operasi, dan ketiga mengaktifkan fitur tambahan. Pada menghidupkan dan mematikan perangkat ini, dengan adanya menggerakkan tuas ataupun toggle-nya pada saklar, maka kita bisa memutus ataupun menghubungkan aliran listrik ke perangkat yang terhubung. Nah, sehingga nanti ini akan memungkinkan kita untuk menyalakan atau mematikan perangkat seperti lampu, kipas angin, ataupun perangkat elektro lainnya. Nah, yang kedua itu memilih mode operasi. Nah, beberapa saklar toggle juga memiliki lebih dari 2 posisi. Nah, dengan adanya ini kita bisa memilih mode operasi yang berbeda pada perangkat. Misalnya pada kipas angin, kita bisa mengatur saklar ke posisi kecepatan tinggi, kemudian sedang,
rendah ataupun mematikannya. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini mengaktifkan fitur tambahan, misalnya kita bisa menyalakan lampu indikator, kemudian mengaktifkan mode hemat daya, ataupun memilih sumber input pada perangkat tertentu. Lanjut, prinsip kerja dari toggle switch itu sendiri yaitu saat tuas toggle switch digerakkan, kontak fisik di dalamnya berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Nah, membuka atau menutup rangkaian listrik tersebut. Kemudian dalam posisi tertutup, toggle switch ini akan memungkinkan arus listrik mengalir. Sedangkan dalam posisi terbuka, toggle switch akan menghentikan aliran arus. Nah, maka mekanisme ini nanti yang akan menyediakan kontrol yang sederhana dan efektif untuk aliran listrik dalam berbagai aplikasi. Nah, mulai dari perangkat rumah tangga hingga sistem industri. Nah, toggle switch ini dirancang untuk memberikan kontrol yang andal dan responsif, serta memastikan bahwa perangkat listrik beroperasi dengan aman dan efisien. Untuk diagram sirkuit saklar toggle sendiri itu kita bisa lihat di sini, di mana di rangkaian ini, diagram ini, ini menunjukkan diagram rangkaian saklar toggle pada SPDT. Nah, rangkaian ini dibangun dengan menggunakan baterai 6 volt dengan dua resistor R1 dan R3 serta LED 1 dan LED 2 atau D1, D2. Nah, saklar ini memiliki 3 terminal seperti satu input dan 2 output. Jadi kita bisa mendapatkan 2 output di mana output pertama berasal dari pin 2 ataupun COM dan pin 1 output kedua diperoleh dari COM dan pin 3. Nah, saklar ini terutama digunakan dalam rangkaian 3 arah untuk mengendalikan peralatan listrik dalam 2 lokasi. Nah, koneksi pada rangkaian di atas adalah di mana pada pin 1 dan pin 3 terhubung ke D1 dan D2. Nah, kemudian setelah pin 1 diaktifkan, maka LED D1 akan menyala dan LED D2 akan mati. Nah, demikian pula ketika pin 3 diaktifkan, maka LED 2 akan menyala dan LED 1 akan mati. Maka hasilnya kita dapat mengendalikan 2 beban dengan satu saklar ataupun dengan satu saklar SPDT. Lanjut. Baik, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis saklar toggle. Nah, yang pertama itu ada SPST, toggle switch atau sync position single draw. Nah, pada SPST ini itu dia jenis saklar yang paling sederhana. Nah, di mana satu sisi adalah terminal input dan sisi lain adalah terminal output. Di satu posisi saklar adalah terbuka dan tidak ada koneksi yang dibuat. Sedangkan dia tidak ada daya yang dapat mengalir ke aksesori. Nah, kalau di posisi lain, kedua terminal dia terhubung dan daya dapat mengalir. Kemudian yang kedua itu ada SPDT, toggle switch atau single position dual throw. Nah, kalau yang SPDT ini, dia jenis saklar toggle yang lebih kompleks. Dia dapat digunakan untuk mengendalikan satu ataupun dua rangkaian on-off. Pada terminal 1 dia terhubung ke satu beban ataupun aksesori. Dengan terminal 3 dia akan terhubung ke beban ataupun aksesori lain. Dan terminal 2 dia akan terhubung ke daya. Switch selalu membuat salah satu dari dua koneksi dan membaik di antara mereka. Selama daya terhubung ke saklar selalu akan aktif. Nah, kemudian yang ketiga itu ada DPT, toggle switch atau dual position dual throw. Nah, ini jenis saklar DPT ini adalah itu jenis saklar yang mungkin akan membingungkan bagi yang masih baru atau masih awam. Nah, pada DPT ini dia menghubungkan dua sumber daya yang berbeda ke dua beban atau aksesori yang berbeda secara bersamaan. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang yang ketiga itu kita masuk pada simulasinya. Sebelum kita masuk pada simulasinya itu di sini saya akan menjelaskan codingannya. Ini codingan pada pemrograman pada mikrosi. Nah, pada codingan codingannya ini untuk menghasilkan efek kedip yang bergantian dari pin RD0 hingga RD7 pada port D.
Nah, ini diulang sebanyak 3 kali. Ini bisa digunakan untuk menguji dan memastikan bahwa semua pin pada port D berfungsi dengan benar dan memberikan umpan balik visual melalui kedipan LED atau indikator lainnya yang terhubung ke pin-pinnya. Nah, eh, pada yang di sini saya akan menjelaskan tentang pemrogramannya, itu codingannya, di mana pada INT counter ini dia mendeklarasikan variabel counter dengan tipe data INT dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Jadi variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah literasi dan loop while. Nah, kemudian yang mainnya itu atau TRISD-nya ini yaitu berfungsi untuk mengatur semua pin port D sebagai outputnya. Nah, dalam hal ini TRISD atau TRISD register D ini akan diatur ke 0 kali 00, yang berarti semua bitnya diset ke 0 sehingga pada port D ini dia akan berfungsi sebagai outputnya. Kemudian pada TRISD B ini dia akan mengatur semua pin port B sebagai output. Nah, walaupun port B-nya nanti tidak kita gunakan di loop ini. Nah, kemudian kalau uh, TRISD dan TRISB ini yaitu bisa dijelaskan sebagai register yang bisa mengontrol arah data pada port-port tersebut atau pada port-port input dan outputnya. Nah, kemudian pada loop while-nya yaitu while counter-nya eh, ini akan terus berulang selama nilai counter yang kita berikan adalah mulai kurang dari 3. Nah, di dalam loop setiap pin pada port D, dia akan dinyalakan satu persatu dengan durasi 5 menit, 50 milisecond. Nah, jadi kemudian nanti dia akan dimatikan. Yang ini akan menghasilkan pola berkedip yang bergantian dari pin ke pin. Kemudian di situ eh, kita akan melihat pengendalian dari pin port D, di mana port D RDO ini akan mengaktifkan pin RD0 pada port D dengan memberikan nilai 1 ataupun dia akan menyala. Kemudian delay yang kita gunakan di sini yaitu menggunakan 50 milisecond. Nah, ini artinya dia akan menunggu selama 50 milidetik menyalanya. Kemudian pada port DRDO ini RD0 ini dia akan mematikan pin RD0 dengan memberikan nilai 0 ataupun mati. Nah, proses ini akan diulang untuk pin RD1 hingga sampai ke pin RD7. Nah, kemudian pada pengulangan loopnya ini setelah menyala dan mematikan semua pin dari RD0 sampai dengan RD7, counter ditambah menjadi 1. Maka loop akan diulang sampai counter menjadi 3. Nah, lanjut sekarang kita masuk pada gambar rangkaiannya. Sini ada gambar rangkaiannya, di mana pada rangkaian ini kita menggunakan berbagai macam komponen. Yang pertama itu kita menggunakan PIC 16F877, kemudian ada kapasitor 1K 2 buah, kemudian ada kristal dan resistor 1K, kemudian ada grounding 3, dan power 2, switch 2, dan LED backdraft 1. Nah, software yang kita gunakan di sini yaitu Microchip dan Proteus. Untuk rangkaiannya ini, lanjut. Kemudian di sini kita akan langsung aja melakukan penerapan simulasi toggle switch pada Proteus dan Microchip. Langsung saja untuk simulasinya sebagai berikut. Baik, sekarang kita masuk pada pengundian di Microchip. Pertama dulu kita klik New Project. Kemudian kita next, kita klik next. Nah, kemudian untuk project name ini tidak bersifat wajib, jadi ini tergantung masing-masing mau kasih namanya apa aja. Di sini namanya saya menggunakan NH Project. Nah, untuk device name-nya itu harus sesuai dengan device name yang akan kalian gunakan nanti. Untuk device name yang saya ini, saya menggunakan P16F877.
kemudian kalian klik browse untuk tempat penyimpanannya. Pada tempat penyimpanan ini pastikan satu foldernya benar-benar folder kosong, dan untuk penyimpanan selanjutnya nanti satukan di tempat penyimpanan yang sama dengan yang awal. Nah, di sini saya menggunakan folder yang kosong yaitu tugas M, dan oke. Nah, kalau udah baru next. Nah, di sini untuk file name-nya ini kalian skip aja, langsung finish. Nah, sekarang kita hapus dulu. Baru kita masukkan codingan yang tadi. Nah, setelah codingan masuk, perlu saya ingatkan lagi bahwa tujuan kita pada codingan ini yaitu untuk kita bisa menghasilkan efek kedai bergantian mulai dari RD0 sampai dengan RD7. Nah, di mana tris D dan tris B ini nanti yang akan menjadi output dan inputnya. Nah, sekarang kita coba nge-run. Nah, kemudian kita start debug. Nah, ini artinya bahwa file tadi masih belum kesimpan. Jadi kita okein. Nah, habis itu kita klik build, terus klik stop build, baru kita klik build lagi, baru build plus program. Nah, kita simpan di tempat yang sama, simpan, klik simpan. Kemudian kalau sudah itu artinya masih belum tersimpan lagi, coba kita simpan lagi dan klik build plus program. Okein lagi, masuk ke run, start debug. Nah, setelah seperti ini, dia menghasilkan seperti ini, kita coba cek di file. Tadi itu kita bisa melihat di file bahwa di tugas M ini dia sudah menghasilkan yang namanya hex. Jadi hex ini menandakan bahwa project tadi atau codingan kita tadi udah terjalankan. Jadi pastikan ada hex ini ya. Nah, sekarang kita bakal merangkai di Proteus. Nah, untuk merangkai di Proteus ini kita klik pertama dulu New Project. Kita klik New Project. Nah, untuk name projectnya ini bebas mau pakai apa aja. Ini saya menggunakan. Nah, kemudian ini langsung next aja. Next. Kemudian untuk ininya next aja. Next. Ya next. Nah, ini finish. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita klik P untuk mencari alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, contohnya kita cari di sini kristal. Nah, kita tinggal enter saja. Nah, seperti itu untuk selanjutnya. Baik, setelah kita udah mengumpulkan segala komponen yang kita gunakan, sekarang kita masukin satu persatu dan kita gabungin. Terlebih dahulu kita masukin PIC-nya. PIC ini nanti yang akan mengontrol perangkat keras atau lampu LED-nya, serta dia akan menjalankan program dan mengoperasikan berbagai komponen elektronik yang ada di dalam rangkaiannya. Untuk PIC-nya kita ubah dulu arahnya. Nah, baru kita masukin. Setelah kita masukin PIC-nya, sekarang kita masukin kapasitornya. Di sini kapasitor kita menggunakan yang 1K. Kita gunakan 2 buah kapasitor yang 1K. Sebelumnya kita ubah dulu arah kapasitornya. Nah, setelah kita atur arahnya, sekarang kita masukin. Kemudian nanti kapasitor ini akan kita gunakan untuk menstabilkan tegangan dan menyaring sinyal yang masuk. Kemudian kita tambahkan lagi kapasitor yang kedua. Nah, setelah kapasitornya masuk, kita sambungin dari kaki kapasitor ke microcontroller yang 13 microcontroller. Nah, setelah itu kita yang kapasitor kedua kita sambungin juga ke kaki kapasitor yang kaki microcontroller yang 14.
Nah, kemudian setelah kita masukin kapasitor, sekarang kita masukin kristal. Kristal ini nanti akan mengatur kestabilan sinyal waktu sehingga bisa bekerja dengan tepat waktu dan sinkron. Kristal kita masukin. Nah, kemudian kristal kita sambungin dengan kapasitor 2 dan kapasitor 1. Nah, setelah keduanya udah kesambung, sekarang kita masukin resistornya. Nah, resistornya ini nanti akan kita gunakan untuk membatasi arus listrik dan mengatur tegangan dalam rangkaian. Setelah resistornya kita masukin power untuk menyediakan sumber listrik yang diperlukan dalam mengoperasikan rangkaiannya. Kita masukin power sejajar dengan kapasitor, sejajar dengan resistor. Setelah power kita masukin, baru kita masukin switch untuk menghidupkan atau mematikan aliran listrik untuk mengoperasikan saklar atau mengubah posisi saklar. Untuk switchnya kita atur dulu arahnya. Lagi switchnya udah dimasukkan, sekarang kita sambungin ke kaki resistor pertama dan kaki resistor kedua ke power. Nah, setelah semua kegabung, baru digabungin, kita masukin ground dulu. Kita masukin ground. Ground ini nanti akan menyediakan titik nol untuk arus DC agar rangkaian dapat berfungsi dengan benar. Nah, setelah kita masukin groundnya, sekarang kita sambungin ke microcontrollernya atau PIC-nya. Kita sambungin ke kaki microcontroller yang pertama. Nah, setelah itu kita masuk ke switch lagi. Kita masukin di sebelah kanan. Kemudian kita sambungin dengan kaki microcontroller yang kaki yang ke-33. Kemudian setelah itu kita masukin power lagi untuk keluarannya. Setelah powernya masuk, kita sambungin dengan switch. Nah, kemudian setelah semuanya sudah terangkai, kita lanjut dengan menggabungkan kaki kapasitor 1 dengan kaki kapasitor 2. Terlebih sebelum kita masuk ke kaki kapasitor 1 dan kaki kapasitor 2, kita masukin dulu groundnya. Kita masukin satu lagi ground. Setelah groundnya dipasang, baru disambungin dengan kaki kapasitor 1 dan kaki kapasitor 2. Setelah semua sudah dipasangkan, sekarang kita tambahkan lampu LED-nya, di mana LED ini nanti akan menunjukkan kekuatan sinyal atau status dengan menyalakan beberapa lampu LED-nya secara bergantian. Nah, setelah
setelah lampu LED-nya kita udah masuk, sekarang kita masukin ground lagi, satu lagi ground. Setelah groundnya sudah ada, baru kita sambungin setiap kaki dari U2 ke kaki U1. Kita sambungin satu persatu. Baik, setelah semua rangkaiannya sudah kita rangkai, sebelum kita jalankan saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian ini. Nah, pada rangkaian ini U1 dan U2 ini merupakan sesuatu yang berbeda, di mana pada U1 ini dia adalah bekerja dengan mengontrol atau mengoperasikan semua komponen elektronik yang ada di dalam rangkaiannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi U1 ini atau microcontroller U1 ataupun PIC ini merupakan otak dari rangkaian ini. Nah, ia akan menerima perintah dari program yang diunggah ke dalamnya dan mengontrol komponen lain seperti LED dan kapasitor dan sebagainya. Nah, kemudian kalau cara kerjanya itu dia menerima sinyal dari jam kristal dan berdasarkan program yang ditulis ia akan mengirimkan sinyal ke LED dan LCD untuk mengontrol mereka. Nah, kemudian kalau U2 ini dia digunakan untuk menampilkan informasi seperti teks atau angka yang dikirim oleh microcontroller. Nah, kemudian dia akan bekerja dengan di mana microcontroller akan mengirimkan data dan perintah ke LCD melalui beberapa pin, dan LCD nanti akan menampilkan informasi tersebut pada layarnya. Nah, kemudian kalau untuk alur kerja dari rangkaiannya itu, dia saat dinyalakan, kristal dan kapasitor akan bekerja untuk memberikan sinyal waktu yang stabil ke microcontroller. Nah, kemudian resistor nanti akan memastikan microcontroller memulai dengan benar tanpa kesalahan. Nah, kemudian pada microcontroller nanti dia akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan atau mematikan LED berdasarkan program yang dijalankan. Nah, kemudian pada kontrol LCD-nya nanti dia akan microcontrollernya akan mengirimkan data ke LCD untuk menampilkan informasi seperti angka ataupun teks. Nah, jadi pada rangkaian ini dia berbasis sistem microcontroller yang bisa mengontrol LED dan menampilkan informasi pada LCD. Sekarang kita akan memasukkan codingan yang dari microC tadi kita masukkan ke PIC-nya. Nah, pertama kita masukkan, kita klik cari di file, sesuaikan dengan file yang kita simpan tadi. Ini tadi saya tulis simpan di tugas M. Nah, itu NH project. Pastikan yang kita masukin yang udah ada hexnya, dan kita klik buka, baru kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, sekarang akan kita jalankan. Kita akan klik. Nah, seperti yang sudah kita lihat, kita bisa melihat sendiri bahwa pada rangkaian ini dia akan menghasilkan LED yang menyala dengan secara bergantian. Nah, jadi pada rangkaian ini saya bisa menyimpulkan bahwa dia ini berbasis sistem microcontroller yang bisa mengontrol LED dan menampilkan informasi pada LCD-nya. Nah, microcontroller ini akan bertindak sebagai pengendali utama yang akan mengatur semua komponen berdasarkan instruksi dari program yang diunggah ke dalamnya. Komponen lain seperti kristal, kapasitor, dan resistor yang akan mendukung operasi microcontroller agar berjalan dengan stabil dan benar. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan simulasikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya ataupun dalam simulasi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua.